Toh Nabi juga seru kok hidupnya, apalagi habis nikah. Pacaran setelah nikah, wah saya kalau udah ngomong kayak gini susah nih. Udah nikah, biasanya kalau dari ada rasa tuh ya, tiba-tiba si cowoknya mendadak romantis. Mah, dulu papa mama itu tukang las ya? Kok tahu? Standar ya. Kok tahu Pak? Ya papa soalnya baru baca di Google. Ntar Pak, Mama lupa tadi apa sih setelah itu. Baca lagi di Google. Tiba-tiba romantis. Nabi itu romantis banget sama Aisyah. Nabi kalau misalnya ketemu Aisyah, Nabi suka manggil dengan panggilan-panggilan yang kesayangan. Aish. Salah satunya selain Humairah, Aish. Aish itu kalau bahasa orang Sunda, Eis. Eis itu Aish. Aish itu sama. Cuman kalau orang Indonesia nggak bisa bilang Ain, jadilah Sama kayak dulu teman saya ada yang dari Sunda ya, kuliah di Mesir, namanya Cecep. Cecep dalam bahasa Sunda artinya kasep. Orangnya keren, ganteng. Itu bahasa Sunda. Datang ke Mesir, Ismake, nama kamu siapa? Kata si ablahnya. Siapa apa? Kata orang ininya, adminnya. Nama saya Ismi Cecep, kata dia. Orang Mesir kan nggak bisa bilang C ya. Bahasa Arab kan nggak ada C. Zaiba'ro, gimana cara baca Cecep? Ya udahlah, ship aja deh. Cecep diterjemahin ship. Ship itu dalam bahasa orang Mesir artinya sendal jepit. Wah, nama kamu. Jadi Nabi itu kalau ketemu Aisyah, Aish, ya Humairah. Jadi dipanggil dengan panggilan kesayangan. Terus kalau lagi di rumah Nabi itu suka bercanda sama Aisyah. Lagi jalan bercanda, bahkan pulang dari jihad. Bayangin jihad itu kan kayak serius banget. Tapi Nabi di antara sela-sela serius itu ada adegan-adegan seru juga. Pulang sama Aisyah berdua. Nabi bilang ke sahabat, kalian jalan duluan ya. Biarkan saya aja sama Aisyah berdua. Oh siap Rasul, sahabat udah ngerti. Bukan, ngapain Rasul kok tinggal berdua? Enggak kepo gitu. Langsung mereka duluan, tinggallah Nabi sama Aisyah. Aisyah, kita lomba lari yuk. Yuk kata Aisyah. Jadi seru gitu, lomba lari. Aisyah menang karena Aisyah masih kurus. Kenapa masih kurus? Suka kayak zumba gitu di rumah Aisyah. Zumbanya Aisyah ngapain? Ngurus rumah, ngepel, nyapu. Itu zumbanya sahabiat. Jadi seru gitu kehidupannya, nggak seserius yang kita bayangin. Dan Nabi itu kan orangnya romantis banget ya. Aisyah yang marah bisa dibikin tersenyum. Nah kita istri lagi marah jadi, istri lagi senyum lagi jadi marah, kebalik. Nabi istri lagi marah bisa tersenyum. Nah kita orang lagi senyum tiba-tiba marah. Lagi seru-seru ngomong di grup tiba-tiba ada yang live. Kan kita banget tuh. Kalau dulu Nabi orang nggak di grup pengen masukin gua ke grup dong. Ada Rasul soalnya di dalamnya. Seru orangnya tuh. Dan orangnya sangat ra'fah, nggak enakan. Nggak pengen nyusahin orang lain. Makanya pas Aisyah lagi ngambek ngomong-ngomong tapi ya. Ngambek saya kalau gini-gini terus mending saya pulang aja ke rumah Abu Bakar, kata Aisyah. Kata Nabi, saya anterin ya. Malah coba saya anterin. Ya deh gitu. Malam-malam kan sendiri nggak baik, akhirnya dianterin sama Nabi. Begitu keluar rumah, naik ke atas motornya kan motor gede gitu, tinggi kan. Onta tadi kan. Cara Nabi naikin Aisyah ke atas motor gede. Nih yang pakai motor ya. Nanti praktek nanti tapi. Sekarang maaf ya belum bisa statusnya. Nabi itu kalau pengen ngenaikin Aisyah atau Sofia atau istrinya ke atas motor. Nabi itu jongkok gini. Jadi Aisyah sama Sofia naik ke atas lutut Nabi. Terus Nabi berdiri diangkat. Naik ke atas onta, Nabi jalan. Atau boncengan berdua. Pas hujan, buka baju, Nabi gak pakai baju. Cowok banget kan? Gak usah bawa jas hujan. Ini tips romantis. Jangan bawa jas hujan. Jadi begitu hujan, buka baju. Mama pakai ini. Jangan. Mama gak boleh kena hujan. Mama pokoknya harus aman. Papa gimana? Tenang. Papa berkorban untuk mama. Datang-datang, sampai ke rumah cari tolak angin. Nabi bawa Aisyah, yuk ke rumah Abu Bakar, bawa. Aisyah tuh nggak tahu Abu Bakar adalah muridnya Nabi, jadi dibawa ke murid suaminya. Datang ke rumah Abu Bakar, sampai di rumah Abu Bakar menyambut Rasulullah. Ya Rasulullah ada apa? Kenapa nggak manggil aja kalau Nabi miss call? Saya udah datang tuh, nggak usah Nabi kesini udah miss call aja, pasti saya datang. Ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, enggak ini Aisyah pengen ketemu sama ayahnya, udah kangen gitu. Oh ya udah duduk. Udah duduk,
Nabi ngomong, tapi minta izin dulu ke Aisyah. Coba lihat etika Rasulullah kepada istri. Aisyah, aku ngomong dulu boleh? Coba Nabi minta izin. Padahal Nabi itu orang yang dimuliakan Allah. Boleh nggak aku ngomong duluan? Kata Rasul. Kata Aisyah, boleh. Tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba, Aisyah lagi ngambek nih, cewek lagi ngambek kan. Jangan bicara kecuali yang benar. Abu Bakar marah. Ya Aisyah, masa kamu menuduh Rasulullah berbohong? Memangnya Rasulullah pernah berdusta? Allah aja percaya sama Rasul, apalagi kita. Dipukul Aisyah di pundaknya, pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Ditahan sama Rasul. Ya Abu Bakar, jangan gitu. Saya tidak membawa istri saya ke sini untuk kamu sakiti. Ya Abu Bakar, takutlah kamu pada Allah. Wah, diceramahin Abu Bakar. Ya Rasulullah. Bayangin, Rasulullah ngebelain. Gini-gini sama Rasul. Akhirnya Abu Bakar minta maaf ya Rasul. Ya udah. Terus Rasul ngeliat ke belakang Aisyah. Tuh lihat, aku belain kamu kan? Aisyah senyum-senyum. Terus gimana, pulang aja enggak? Atau sebaliknya, dia datang, kita mungkin pas lagi ada masalah, terus jadi kurang ngerespon, dia putus asa gitu. Dia ngambek. Allah enggak kayak gitu. Sampai kita udah bikin dosa banyak, Allah masih manggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Ya ibadi itu panggilan lembut dari Allah kepada makhluk. Kayak Allah manggil, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi, hamba. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Hamba dipanggil sama Allah. Padahal kita banyak dosa nih. Dosa zina iya, minum iya, dikit-dikit kita ngelem, nyekek botol. Dalam keadaan nyekek botol nih, dalam keadaan nggak jelas ngomongnya, aku lihat di sini banyak bidadari segala macam ya. Allah manggil, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah bahasanya lembut. Wahai hamba-hambaku, bukan yang berdosa, bukan yang hina, bukan yang bermaksiat, yang banyak melampaui batas. Coba lihat bahasa lembutnya Allah. Allah tuh kalau ngomong sama kita tuh kayak orang nggak enakan gitu, jangan sampai tersinggung. Nah kita kalau ngomong sama Allah, nggak mikirin perasaan Allah. Allah maunya apa sih? Gitu. Kalau Allah, hambaku yang melampaui batas, dipilih kata-katanya tuh. Bayangin ya, baiknya Allah. Kalau Allah perintahkan kita satu perintah di dalam Al-Quran, Allah tuh kayak seolah-olah nggak enak ngasih perintah itu. Tapi harus dikasih supaya kita dapat kebaikan. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Allah wajibkan puasa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Udah selesai segitu? Enggak. Seolah-olah Allah enggak enak ngomongin wajib bagi kita berpuasa, sehingga Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ngerti enggak nih filosofinya nih? Makanya salah satu buku tafsir Al-Quran, bukan tafsir sih, renungan Al-Quran yang saya suka banget itu Fi Dhilal Al-Quran, dengan perasaan. Mengambil sisi-sisi perasaannya Al-Quran. Allah itu ketika bilang sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, itu kayak kita ngomong ke teman kita, ada yang tolong angkat meja ya? Maaf, kamu yang angkat meja ya, soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beres di belakang. Ngomongnya kayak gitu, biar dia nggak merasa dia doang yang disuruh, tapi yang lain juga disuruh. Coba bahasa Allah. Kamu ngangkatin ini ya speaker sama sofa, soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beresin parkir. Coba kalau dibilang, kamu angkatin tuh speaker. Agak kurang pas ya. Makanya Allah menggunakan bahasa diwajibkan bagi kalian yang berpuasa. Tapi tenang, bukan kalian doang. Umat sebelum kalian juga gitu, coba. Selesai segitu? Enggak. La'allakum tattaqun. Allah seolah-olah bilang, ini bukan untuk saya ya, untuk kalian juga. Supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Udah selesai kayak gitu? Belum. Ayyamam ma'dudat. Seolah-olah Allah bilang, udah tenang aja, nggak banyak kok, cuma beberapa hari. Kenapa Allah nggak mengatakan syahran wahidan, 1 bulan? Kenapa bilang ayyam? Karena Allah pengen meringankan kita. Nggak lama kok, cuma beberapa hari. Ayyaman ma'dudat. Cuma beberapa hari doang kok, nggak lama. Lagian kan kita puasanya bukan sebulan kan? Sehari, cuman beberapa hari. Coba kalau puasa sebulan ada yang sanggup, sahurnya tanggal 1, buka puasanya tanggal 29. Enggak, Allah mah ngomongnya ayyaman ma'dudat. Cara Allah ngebujuk kita gitu.
Udah selesai? Belum. Allah masih bilang, kalau kalian gak sanggup gak apa-apa, kata Allah. Kalau kalian gak sanggup, mungkin kalian musafir, mungkin kalian sakit, gak apa-apa, udah aja. Kalau kalian gak bisa puasa, nanti aja diqadha. Kalau kalian gak bisa qadha, gak apa-apa juga. Nanti kalian bayar fidyah. Walaupun berpuasa lebih baik kalau kalian mengerti. Coba lihat keringanan dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Itulah Islam. Din yusrun. Agama yang sudah Allah permudah buat kita. Mudah-mudahan kita makin husnuzon sama Allah. Mudah-mudahan kita semakin yakin kepada Allah. Gak ada orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu gak ada. Gak ada orang yang mengangkat tangan kepada Allah kemudian menurunkan tangannya dalam keadaan putus asa. Gak ada. Jadi teman-teman yuk kita belajar taat sama Allah. Dekat sama Allah, tapi gak usah khawatir, kita gak akan kehilangan hal-hal yang kita senangi selama itu tidak melanggar syariat. Ternyata syariat kita itu luas, sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan dan seru, tapi tidak melanggar. Kalau orang menganggap itu gak boleh, karena mungkin pemahaman syariatnya terbatas. Begitu kita melihat Islam itu syumul, komprehensif, batasannya luas, kita akan melihat betapa mudahnya Islam. Memang Islam itu agama syumul dan wasatiyah. Dia menyeluruh, komprehensif, dan proporsional, tidak berlebihan. Terakhir satu kisah lagi gimana Nabi itu orangnya asik ya. Ada seorang sahabat sholat pakai tutorial sendiri. Saya nggak bilang bid'ah ya, tutorial sendiri. Dia mau ke masjid, namanya Bakroh. Nabi lagi sholat, pas dia mau ke masjid, Nabi udah ruku nih. Karena dia nggak pengen ketinggalan rakaat pertama bareng Nabi. Akhirnya dia di pintu masjid takbir, Allahu Akbar, ruku. Udah gitu jalan sambil ruku ke arah sof. Makanya saya bilang sholat tutorial ala Bakroh. Sholat, wah jalan, dapat satu rakaat. Begitu selesai sholat, dia ngomong sama Rasul, Nabi, saya tadi sholatnya seru loh, beda. Kata Nabi, hah? Beda gimana? Saya takbirnya di depan pintu, terus ruku jalan. Gimana tuh Rasul? Kata dia, pede gitu nanyanya. Kata Nabi, oh gitu ya. Ya udah deh, besok-besok jangan diulang ya. Coba Nabi. Apakah Nabi? Kamu enggak kan? Ya udah deh, besok-besok jangan diulang ya. Gara-gara kata-kata inilah akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak sah, ada yang bilang makruh. Yang jelas Nabi cuma senyum doang nih. Ya udah, besok jangan diulang. Gitu coba. Berarti Islam itu nyaman banget, santai banget. Dan insya Allah kalau kita melihat ada orang yang dengan makin mengerti agama makin kaku, makin susah tersenyum, berarti bukan Islam yang mengajarkan kayak gitu. Mungkin pemahamannya juga masih terbatas. Mudah-mudahan ini nyemangatin kita buat nikah. Buat taat sama Allah ya. Dan nikah itu bagian dari ibadah teman-teman. Ibadah paling seru itu nikah lah pokoknya. Mau lebih lanjut, next time kita bahas bab khusus masalah pernikahan dan gimana serunya pacaran setelah nikah. Insya Allah next time. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.